Alisa Putri Hidayat. Alisa Putri Hidayat, Hadiroh. Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustaz. Okti Aulia Al-Fajri, Hadirah Ustadz. Nabila Salsabila, Hadirah Ustaz. Abidah Rahmah, Hadirah Ustadz. Ghifar Aska Mumtaza, Hadir Ustaz. Berlian Nurani Ikhlas Setiawati, Hadirah Ustadz. Harisatun, Hadirah Ustaz. Atikah Rahmah Adzakiyah, Hadirah Ustadz. Eka Lutfiyah, Hadirah Ustaz. Siti Saidah, Hadirah Ustadz. Nurain Wison Hasan, Hadirah Ustaz. Atkia Miftahur Rizki, Hadirah Ustadz. Suma Ahya Nurfaza, Hadirah Ustaz. Muhammad Safri M. Zino, Muhammad Safri M. Zino. Izin Ustadz, Beliau katanya ada lagi. acara Ustadz. Oh, izin. Fajar Yasin Gunawan, Hadir Ustaz. Sofi Aulianisa, Hadirah Ustaz. An-Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. Teguh Utami, Siti Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Najwa Lupita Jabir, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita Jabir, Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Najwa Julfita Hadirah, hadirah Ustaz. Imran Waila Kombi, Hadir Ustaz. Abdurrahman Khonsa, Hadirah. Zahra, Hadirah. nah. Bisa nadkhul di albab. Ya, kita akan mempelajari terkait dengan pengantar terjemah ya. Kalau Ana lihat, slide-nya sudah nampak ya, Afan? Udah Ustadz. Sudah. Sudah siap. Sudah ya, baik, nah. Eh, Kalau Ana lihat di sini sudah ada beberapa yang dari Ma'had ya, ataupun yang ada yang sudah dari Timur Tengah mungkin ya, dari apa namanya, dari Darul Hadis. Mungkin di sini ya kita eh, menambah ataupun memberikan beberapa hal yang mungkin belum didapatkan di pelajaran sebelumnya. Tapi Ana yakin insya Allah kalau untuk terjemah ataupun terkait dengan bahasa Arab secara global mungkin sudah dikuasai terkait dengan nanti hal-hal kalau ada yang baru ya nanti dianggap ini adalah tambahan gitu ya. Dep, sebelumnya kita sudah perkenalkan kemarin ya terkait dengan tujuan kita dalam penerjemahan ya. Karena kita nanti di sana ada beberapa hal yang kita jadikan materi yang terkait dengan pengertian terjemah, kemudian sah terjemah, pentingnya keahlian terjemah, dan beberapa bekal terkait dengan penting terkait dengan seputar terjemah. Yang pertama makna terjemah, ya, yang paling umum makna terjemah adalah naklul kalam. Naklul kalam awin nas min lughatil asliyah ila uh, alati kutiba biha ila lughatin ukhra. Yang makna yang paling umum di antara kita ketika kita mendengar terjemah pasti yang ataupun bahadatil uqul pasti yang terbesit di benak kita adalah memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain.
Ini adalah yang paling umum ya, yang paling umum kita ketahui adalah naklul kalam awin nas min lughatihil asliyah allati kutiba biha ila lughatin ukhra. Contoh ketika kita menerjemahkan ya dalam bukan hanya dalam bahasa Arab, bukan dari bahasa Arab saja tapi dari bahasa yang lain. Contoh ketika saya membeli buku terjemahan, ya maksudnya adalah dari bahasa aslinya dipindah menjadi bahasa Indonesia. Ataupun kalau kita yang paling umum adalah Al-Quran dan terjemahannya. Terus resmi dikeluarkan oleh Kemenak ya. Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian di sana ternyata ada makna yang lain dari terjemah, yaitu adalah tafsirul makna atau idhahul makna atau bayanil makna. Maka di sana ada yang diberikan lakop ataupun gelar ataupun julukan seorang sahabi al-jalil. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ya di apa namanya dijuluki dengan turjuman Al-Quran. Kenapa? Karena ajada tafsir Al-Quran. Beliau sangat baik dalam mentafsirkan Al-Quran. Tentu saja itu adalah apa namanya sesuai dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, Allahumma faqih fiddin wa alimhu fitakwil. Nah, maka adalah eh, suatu bukti bahwasanya makna terjemah itu bukan hanya naklul kalam, akan tetapi adalah idhoh dan tafsir. Beliau disebut turjuman Al-Quran karena memahami makna-makna Al-Quran secara detail. Ya, bahkan ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidaklah suatu ayat turun kecuali saya tahu, ya, turunnya di mana dan sebabnya apa dan ditujukan kepada siapa. Oke. Maka beliau dijuluki dengan turjuman Al-Quran. Kemudian yang makna yang keselanjutnya adalah sirah wahayah. Ini biografi. Kemudian terkait dengan hal-hal yang terkait dengan seseorang. Ya. Maka di sini disebutkan apa? Tasyawutu syifa siratu syakhsiyah at-tarikhiyah min masdaril mausuqah. Yang mana berbiografi terkait dengan kepribadian seseorang dan sejarahnya dari sumber-sumber yang terpercaya. Maka di sana ada kitab ya Tarojimul Ulama. Ini adalah biografi ulama. Di sana disebutkan ya, disebut dengan nama tarojim, tarjamah. Kita katakan tarjamah fulani, tarjamah fulani, tarjamah fulani. Itu adalah salah satu makna dari tarjamah adalah sirah wahayah, wahayat. Nah, kemudian kalau kita lihat tarjamah ini dari kata ataupun dari wazan fa'lala ya. Tarjamah yutarjimu tarjamatan ya wa mutarjimun wa mutarjaman. Nah, fa'lala yufa'lilu. Tentu saja ini adalah dari bahasa Arab, bukan dari bahasa serapan. Maka di sana pastilah sudah digunakan oleh orang-orang Arab itu sendiri. Maka materi selanjutnya adalah terkait dengan sejarah bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa yang lain. Maka jawabannya sudah semenjak sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, itu sudah diterjemahkan. Karena pada apa namanya sejarah ataupun sejarah peradaban orang Arab itu orang Arab bersinggungan ataupun mempunyai hubungan dagang dengan negara-negara yang non Arab, baik itu dengan Persia ataupun dengan apa namanya Cina ataupun dengan bangsa-bangsa ajam yang lain. Nah, maka di situ pastilah bahasa Arab sudah
diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Baik. Ya, menurut beberapa catatan sejarah juga bahwasanya apa namanya dinasti ataupun beberapa pelaut dari Cina itu telah mencatat terkait dengan peradaban Arab. Baik. Maka di ahdi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik, bahwasanya wa khulafa'i rasyidin zada hajmul ittisal bil umamil ukhra. Karena ada kesalahan tulis ya di sini, adalah harusnya tidak ada apa namanya alif Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya. Wal khulafa'i rasyidin zada mil ukhra. Ketika Rasulullah SAW ketika itu beliau sudah membuka beberapa daerah, dilanjutkan dengan invasi ya ataupun ekspansi, maafkan, ekspansi daerah kekuasaan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin. Ketika itu Umar bin Khattab menaklukkan Persia, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah apa namanya membuka daerah Syam yang pada waktu itu sebelumnya dikuasai oleh Romawi, dan di zaman nanti setelah itu adalah Daulah Abbasiyah ataupun sebelumnya Daulah Umayyah itu membuka daerah-daerah baru. Tentu saja di situ apa? Rasulullah SAW juga pernah mengutus utusan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, arsala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-wufud. Ini utusan-utusan tahmilur rasail yang mana utusan-utusan tersebut membawa risalah-risalah ataupun surat-surat. Minhu yad'u muluk, ya, yang menyuruh berdakwah kepada eh, raja-raja yang ada di muka bumi ini. Contohnya kepada Kisra, kepada apa namanya eh, Kaisar, kemudian kepada apa namanya raja-raja yang lain, Najasyi dan lain-lain. Maka di situ tentulah orang yang membawa risalah tersebut paham, ya, paham apa yang dimaksudkan dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Kemudian wakanati rosailu bil lughatil arabiyyah fatangqulu ila lughatil, ya, mursalah li ahliha an tariqil mutarjimin. Ya, itu saja surat-surat tersebut, dan masih ada ya, suratnya masih ada. Ya, surat tersebut masih ada, masih disimpan ya di museum. Surat tersebut berbahasa Arab. Ya, maka tentu saja surat tersebut diterjemahkan. Kemudian wa fi lisanil Arab Ibnu Manzur, ya, isyaratun lihada, sudah mengisyaratkan terkait dengan hal tersebut. Kemudian pentingnya terjemah. Ya, terjemah ini bahasa Arab ini adalah sangat krusial sebagai sektor, ya, di berbagai sektor mulai dari spiritual hingga ekonomi global. Ya, kemudian apa namanya beberapa alasan kenapa bahasa Arab itu sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah ataupun untuk diterjemahkan. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan agama Islam kepada orang yang belum bisa berbahasa Arab. Maka penting, ya, sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua adalah untuk eh, bisa mentransformasikan gagasan-gagasan, ya, yang ada dalam bahasa Arab, yang itu penting untuk disampaikan kepada umat selain ataupun bangsa selain Arab. Ada beberapa gagasan yang penting ya, yang itu dimiliki oleh orang-orang Arab. Oke, kemudian yang ketiga, ya ini minimal lah untuk sakofah, untuk pemberian sakofah. Oke, untuk hasanah keilmuan. Oke, kemudian ya kita sudah sampaikan bahwasanya beberapa bekal untuk kita
bisa menerjemahkan dengan baik. Yang pertama adalah seorang menerjemahkan itu wajib dan harus bisa menguasai satu bahasa aslinya. Dalam konteksnya adalah bahasa Arab, maka sebelum orang menerjemahkan, dia wajib wajib untuk bisa berbahasa Arab dulu. Tidak mungkin dan mustahil ketika seorang yang ingin menerjemahkan dia tidak paham bahasa Arab. Mustahil. Kemudian yang selanjutnya adalah menguasai bahasa yang ingin dia terjemahkan. Contoh kita ingin menerjemahkan adalah bahasa Indonesia, maka kita wajib paham betul terkait dengan susunan bahasa Arab, susunan bahasa yang ingin kita terjemahkan ke dalamnya. Contoh bahasa Indonesia, kita wajib untuk benar-benar menguasai bahasa Indonesia. Contoh terkait dengan apa namanya struktur, bagaimana, atau terkait dengan majmuk idiom, ya kemudian apa terkait dengan apa namanya tamsil, kemudian dengan apa namanya beberapa hal ya terkait dengan apa namanya personifikasi, kemudian apa dan lain-lain ya. Ini wajib kita kuasai. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah dia menguasai topik yang dia sedang bicarakan. Ya, belum tentu orang yang paham bahasa Arab ya, karena dia belajar di ma'had ataupun di pesantren ataupun belajar di Universitas Islam diminta untuk menerjemahkan terkait dengan politik. Ya, belum tentu dia bisa. Ataupun lulusan pesantren, lulusan Universitas Islam, dia diminta menerjemahkan terkait dengan ekonomi. Belum tentu bisa. Karena di sana apa? Ada mustalah-mustalah yang khas, ya, mustalah yang khas terkait dengan bidangnya masing-masing, ya. Kalau ekonomi ada mustalah khas, kalau politik juga ada mustalah khasnya. Kemudian ketika bicara terkait dengan lingkungan ada apa namanya mustalahnya juga, pasti ada mustalah khas yang mungkin itu memiliki kalimat yang sama. Kalau kita bahasakan Arab mempunyai huruf yang sama hurufnya sama, akan tapi maknanya beda. Ya, contoh dalam dunia ekonomi, ya, amil, amil itu maknanya apa? Siapa yang pernah ke Arab ataupun tahu bahasa ekonomi? Al-amil, apa makna al-amil? Kerja, Ustaz. Apa? Pekerja. Bukan, bukan bekerja, itu amil, amil, jamaknya ummal. Apa amil? Cabang ya, cabang dari suatu usaha. Amil, fara, ya. Ataupun zabun, pelanggan, dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya? Tadi sempat apa namanya? Dijawab amil itu adalah apa? Pekerja, padahal bukan. Yang bekerja itu amil. Ya, ini kan butuh mustalah. Ya tidak, bukan sebuah aib ya, bukan sebuah aib, karena dia apa namanya lintas topik ataupun lintas fun. Nggak masalah, itu bukan aib. Ketika tidak tahu. Contoh, ketika apa namanya belajar terkait dengan politik, ya, apa namanya Majlisun Nuwab itu apa, kemudian apa bicara terkait dengan politik, muntakhab, ya, muntakhabat itu apa, muntakhab itu pun ketika apa namanya intikhabat, ketika di luar politik itu maknanya bukan pemilihan juga. Kalau dalam politik Nabi intikhabat adalah pemilihan, ya, pemilihan ataupun pemilu. Tapi kalau di istilah yang lain intikhab
itu bukan pemilihan umum. Ada yang lain, istilah yang lain. Dan itu ketika seorang tidak menguasai topik, pastilah akan banyak kesalahan, akan banyak kesalahan. Karena ketika ingin menerjemahkan, itu tiga pokok harus dikuasai. Menguasai bahasa asli, menguasai bahasa yang ingin diterjemahkan, kemudian menguasai topik yang sedang dibicarakan. Baik. Nah, apakah ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjutkan ke beberapa kaidah dalam menerjemahkan? Baik, apakah ada pertanyaan? Afwan Ustaz, Ya, silakan. agak melebar Ustaz. Apa? Oh, pertanyaannya agak melebar Ustaz. Ya, silakan. Di era yang saat ini serba maju, teknologi Ya. terlebih lagi AI, Iya. apakah ilmu penerjemahan itu masih sangat begitu urgent Ustaz untuk dipelajari? Ya. Jazakallah Baik. khairan. Jazakumullahu khairan katsiran ala hada soal al-mufid insyaallah. Jiddan jiddan jiddan. Baik. Oh iya iya. Apaan? Aini Wison, suaranya bocor. Baik. Ini beberapa orang menganggap bahwasanya dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan adanya AI, itu dianggap sudah mewakili ataupun sudah menggantikan menggantikan posisi terjemahan. Ini tidak benar. Bahwasanya ada kelemahan yang mungkin walau alam di ke depan apakah akan tertutupi atau tidak, di AI itu belum punya apa namanya humanis ataupun hal-hal yang terkait dengan kekhususan karakteristik manusia, perasaan, kemudian apa namanya eh, arah pemikiran itu tidak dikuasai AI. Contoh yang paling tepat atau kita sampaikan contoh yang paling pas untuk menggambarkan bahwasanya AI ini tidak ataupun belum menggantikan ilmu terjemah adalah terkait dengan intonasi. Ya, intonasi ketika kita menerjemahkan seorang syekh ketika memberikan ceramah, ketika memberikan khutbah, itu ada beberapa apa namanya intonasi yang dia kuatkan. Ya, maka pada saat apa namanya terjemah tersebut itu memakai AI ataupun memakai eh, perangkat yang lain lah, ya, itu tidak muncul terkait dengan intonasi yang dikuatkan atau ya sering beberapa hal terjadi itu AI tidak bisa menerjemahkan secara tepat. Itu tadi topiknya masih salah. Kemudian apa namanya apa yang diharapkan oleh penulis itu belum bisa tersampaikan dengan baik. Ya, ya kita tahu bahwa si AI itu hanya mengumpulkan data-data dari database besar ya, big data, kemudian dia olah. Maka ketika tidak ada data di situ, maka dia tidak bisa menerjemahkan. Ya, Anu udah beberapa kali nyoba apa namanya menerjemahkan dengan AI. Hasilnya ya kita anggap belum sempurna. Belum sama ketika kita menerjemahkan ya secara manual. Belum sama. Walau alam ketika nanti di beberapa tahun ke depan kemudian apa disempurnakan dan lain-lain walau alam. Apakah nanti bisa apa namanya bisa mewakili atau belum? Tapi saat ini belum. Saat ini belum. Untuk saat ini belum bisa mewakili. Untuk saat ini belum bisa mewakili. Oke. Ya, ini kemudian juga yang paling penting ketika apa namanya eh, penerjemahan memakai AI itu akan terasa apa namanya tidak mempunyai ruh gitu ya.
emosi itu tidak tergambarkan. Kan tapi ketika eh, kita terjemahkan, baik itu secara tulisan atau secara lisan, akan ada apa namanya ruh ataupun akan ada emosi, ada gambaran emosi di terjemah tersebut. Nah, seperti itu. Ini adalah unsur-unsur emosional ya yang ada terjemahan dan itu belum didapatkan di AI. Wallahu a'lam. Apakah ada pertanyaan lagi untuk eh, di mukadimah ini sebelum kita lanjutkan? Silakan. Tip. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bekal-bekal menjadi apa namun bekal-bekal untuk menerjemahkan. Yang pertama adalah ilmu terjemah ini sangat penting ya. Yang penting karena dengan ilmu penerjemahan ini kita menyampaikan menyampaikan gagasan gagasan utama yang ada dalam teks aslinya itu Arab ke pembaca yang belum bisa mengetahui ataupun belum bisa bahasa Arab. Itu sangat penting karena mereka sangat mengandalkan terjemahan kita. Maka ketika so- seorang itu menerjemahkan dengan apa namanya eh, seadanya, kemudian menerjemahkan sebisanya, maka tidak akan tersampaikan maksud dari tujuan penulis asal. Ya. Betapa banyak kita lihat, ya tulisan-tulisan terjemahan itu tidak mewakili bahasa aslinya. Ya. Baik itu kitab yang besar ataupun kitab yang kecil. Betapa banyak apa namanya mansyurat ataupun eh, beberapa buku-buku yang diterjemahkan dari ya, pembagian dari Saudi yang apa namanya buku-buku itu seharusnya sangat sangat penting diketahui oleh kaum muslimin, tapi karena terjemahnya sangat apa adanya ya, apa adanya, tidak ada apa kita katakan tidak menyentuh hati lah gitu ya. Ya betul terjemahnya betul, tapi kurang ada seninya, kurang ada seninya. Maka terjemahan-terjemahan yang ada itu eh, saat ini yang kita anggap itu seadanya. Walaupun cara kaidah bahasa Arab itu betul, tapi ada yang belum terwakili di situ. Itu adalah seni dalam menyampaikan terjemahan tersebut. Nanti kita sampaikan hal-hal yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang penerjemah. Contoh kita sampaikan kemarin masih banyak menggunakan domir diulang berapa kali. Innahum kanu yuqatiluna ma'a qaumihim, sungguh yang mereka ya dahulu mereka ya berperang bersama kaum mereka. Disebutkan semua domirnya, diborong semua domirnya. Kalau dalam bahasa Arab memang seperti itu, ya memang seperti itu. Apa namanya susunannya dan strukturnya memang seperti itu, sesuai dengan bahasa Arab. Akan tapi ketika kita ya menerjemahkan bahasa Indonesia tidak seperti itu. Maka cukuplah ya kita ringkas ya domir ini kita ataupun kata gantinya itu satu kali saja sehingga enak dibaca ataupun ya biasanya yang sering salah adalah termasuk dengan apa min bayaniyah ya min apa namanya min ma'amil Quran ya ataupun kita sebutkan namanya eh, ma'anil Quran kasiroh ya contohnya di situ sebutkan apa namanya eh, ataupun kita pakai bahasa yang lebih umum ataupun contoh ya eh, ma'ani atarjamah kasirotun ya
minasiro wa min apa tadi? Wa min naqlil kalam wa wa ila akhirih ya. Min bayaniyah ini biasanya orang terlalu kaku kemudian menyebutkan apa namanya? Min itu artinya dari ya. Tapi kan kalau kita lihat ma'ani min itu adalah katsiroh jiddan. Maka jangan terjemahkan dari. Jadi kan ma'ani tarjamah katsirotun. Makna-makna terjemah itu banyak sekali ya. Maka terjemahkan jangan dari apa eh, perpindahan kata, perpindahan bahasa atau dari tafsir, bukan. Katakanlah apa di antaranya berupa itu butuh kebiasaan dalam menerjemahkan dan butuh fun, ya, butuh seni dalam menerjemahkan hal tersebut. Ya, sangat penting sekali. Ya, walaupun kita tidak katakan terjemahan yang ada itu tidak salah, benar, tapi kurang ada seninya, seni menerjemahkan. Maka dalam apa namanya pembelajaran kita nantinya kita ya dalam bahasa Jawanya mungkin meluaskan lah ya, meluaskan terjemah kita. Mungkin kalau biasanya apa namanya terjemahnya terkesan apa namanya kaku, ya kita luaskan supaya nanti apa enak dibaca. Kemudian bekal yang kedua bahwasanya menerjemahkan bahasa Arab ini butuh amanah, butuh amanah, amanah ilmiah. Betapa banyak orang yang menerjemahkan itu disesuaikan dengan alirannya ataupun disesuaikan dengan apa? eh, Disesuaikan dengan pemikirannya yang dia pahami. Mohon maaf ya, mungkin ketika menerjemahkan, kemudian dia tidak sejalan. Dia tidak sejalan dengan apa yang ada dalam gagasan utama dalam kitab tersebut. Kemudian dia apa namanya terjemahkan dengan terjemahan yang lain, yang itu tidak sesuai dengan gagasan awal. Nah, maka kita sampaikan bahwa ini terjemah adalah amanah ilmiah. Perhatikan, amanah ilmiah. Ya, amanah ilmiah. Ya, kita terjemahkan sesuai dengan amanah ilmiah yang ada dalam bahasa tersebut. Ya, walaupun nanti kalau ingin membantah pemikirannya, ingin apa namanya memberikan penjelasan kepada umat, ya silahkan, tapi di waktu yang lain. Akan tapi ketika menerjemahkan itu harus ada amanah ilmiah dalam diri seseorang yang menerjemahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bekal untuk menerjemah adalah ketika seseorang ini apa namanya eh, belum terbiasa ya, belum terbiasa menerjemahkan. Nah, nanti kita sambil praktek ya. Masih ada berapa waktunya? Mungkin untuk bisa praktek. Ada 10 menit lagi mungkin bisa praktek ya. Belum terbiasa ya. Belum terbiasa untuk menerjemahkan. Maka diterjemahkan huruf per huruf. Ya. Dia tidak berusaha untuk apa? Menjadikan bahwasanya apa yang dia terjemahkan itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh yang pertama ini adalah kaidah yang pertama ya. Dalam menerjemahkan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah apa namanya? Ismiyah rata-rata benar lah ya. Kita lihat dalam menerjemahkan jumlah ismiyah rata-rata benar. Tapi ketika menerjemahkan jumlah fi'liyah, ini yang banyak iskal ya. Di beberapa orang ya, tentu saja tidak semua. Mungkin apa namanya? Ada beberapa orang ini susah menerjemahkan jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah itu biasanya apa? Disampaikan dulu adalah fi'ilnya.
Sebagaimana definisi dari jumlah fi'liyah adalah al-jumlatu, ya, apa namanya? Alati tubda'u bil fi'li. Sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ini akan bertentangan dengan apa? Kaidah bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia itu predikat itu selalu ditaruh di yang nomor dua, subjek predikat. Maka kalau kita bahas struktur bahasa Indonesia adalah apa? Eh, DM, ya, diterangkan dan menerangkan. Contoh, Muhammad berlari. Kalau kita bahasa musnad dan musnad ilaihinya itu berbeda dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia itu. Tip. Ya, ketika ketika apa namanya menerjemahkan, contohnya adalah Zaro Muhammadun apa namanya sahibahu. Maka ketika dia belum terbiasa menerjemahkan, maka dia terjemahkan fiilnya dulu. Ya, mengunjungi ataupun berkunjung Muhammad ke temannya. Nah, maka ini tidak benar, salah. Kita katakan salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan susunan struktur bahasa bahasa Indonesia. Tuh, ya. Dalam bahasa Indonesia itu disebutkan apanya? Subjeknya dulu. Oke. Ya, mungkin kita akan praktek, ya. Praktek dalam apa namanya supaya lebih pas untuk menerjemahkan ataupun belajar ilmu terjemah ini. Kita akan praktekkan dengan anak akan share untuk apa namanya nasnya, kemudian nanti dibaca mungkin ya beberapa orang, tidak semua karena nanti waktunya tinggal sedikit, ya. Jadi anak apa namanya carikan dulu. Oke, eh, untuk yang pertama silahkan untuk dicoba, silahkan Imran untuk dicari jumlah fi'liyah kemudian diterjemahkan. Silahkan untuk nanti bisa dipraktekkan, ya, silahkan yang tadi kita sampaikan, silahkan dicari yang jumlah fi'liyah kemudian diterjemahkan.
Silakan Imran, masih bersama kita? Nah, Ustaz. Ya, silakan Imran. Dicari Ini yang Ustaz. jumlah fi'liyah. Oh, langsung terjemahin Ustaz. Ya, dibaca dulu nggak apa-apa. Kalau diawali dengan huruf dulu Ustaz atau diawali langsung Nggak apa-apa, jumlahnya. silakan. Yang penting ini kalau huruf kan lama halalu minal i'rab. Nah, Ustaz. Karena mulai Ustaz. Ya, tafadhol. Nah, bismillah. Wa qad katharat wa qad kasaratil musannaf mus, musannifat fi ulumil Qur'an min qadimi min qadimi ma baina mat, mutual apa sih? Mutawwal. Mutual, Mutawwal. mutawal. Nah, Ustaz. Artinya sungguh kasarot di sini bermakna apa, Ustaz? Tunggu dulu, jangan diterjemahkan dulu. Yang apa namanya? Tadi masih Nah, bacanya masih kurang tepat ya, masih kurang tepat. Bisa nah, diperbaiki Ustaz. lagi atau sudah cukup tadi yang dibaca sudah dirasa benar? Musannifat sudah. Yang benar musannafat. Musannafat. Oh, Ya, nah, Ustaz. musannaf. Ya. Oke, dibaca lagi sekali lagi, Imran. Nah, wa qad kasaratil musannafat fi ulumil Qur'ani min qadimi ma baina mutawwal. Mm-mm. Nah, Ustaz. Oke, masih ada beberapa kesalahan, beberapa yang kurang tepat ya. Ada yang bisa memperbaiki, silakan. Silakan, ikhwan ataupun akhwat, silakan. Jadi, Anda tunjuk aja ya, siapa tadi. Coba kita lihat. Fauzan, silakan. Anazma Fauzan, Hadir silakan. Ustaz. Ya, silakan dibaca tadi yang dibaca Imran tadi masih kurang tepat ya, kurang tepat. Diperbaiki Wa coba. qad musannafati Enggak, dari eh awal. yang wa qad kasurat ya Ustaz. Iya, ha. Wa qad kasuratil musannafatu fi ulumil Qur'ani min qadimi ma baina mutawwalin. Hmm. Oke. Masih kurang tepat. Siapa yang bisa merevisi apa yang dibaca oleh Imran dan apa namanya eh Fauzan tadi? Silakan. Mana mau coba Ustaz? Siapa? Siapa? Harisatun. Nurul Farah Ustaz. Siapa? Nurul Farah. Silakan. وقد كثرت المصنفات في علوم القرآن من قديم وما بين مطول ومتوسط ومختصر. Nah, barakallahu fiik. Sahih ya. Sahih. Perhatikan. Ya, sudah dibaca ulang Imran tadi yang dibaca Farah, betul? Silahkan dibaca ulang Imran. Nah, Ustaz. Wa Ya, qad silakan. kusuratil Kasurat, kasurat, musannafati fi kasurat. Nah, nah, Ustaz. kasuratil. Wa qad kasuratil musannafat fi ulumil Qur'ani Oh, min kasuratil musannafatu. Qur'ani musannafatu fi ulumil Qur'ani min qadimi ma baina Qadimin. mutawwal. Min qadimin. Oh, min qadimin ma baina mutawwal. Mutawwalin wa mutawassatin Wa wa mukhtasarin. mutawassatin wa mukhtasarin. Ustaz. Oke, nah. Silakan sudah benar, silakan diterjemahkan. Gimana menerjemahkannya?
Kan tadi kaidah yang pertama kan tadi kan udah tak sampaikan terkait dengan kaidah menerjemahkan jumlah fi'liyah. Silakan. Silakan tadi kaidah yang tak sampaikan diimplementasikan ataupun dipraktekkan. Jadi gimana Imran? Kaidahnya masih ingat? 6 Ustaz, jumlah pilihan Ustaz. Ya, jumlah fi'liyah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dulu apanya? Apa? Ketika jumlah fi'liyah yang pertama diterjemahkan apanya? Fa'ilnya. Cari fa'ilnya dulu. Bukan fi'ilnya, tapi fa'ilnya dulu. Karena itu adalah sesuai dengan susunan struktur bahasa Indonesia. Silakan. Bicara dulu fa'ilnya mana? Musannafat Ustaz. Iya, silakan. Berarti apa terjemahnya? Musannafat ini penulis Ustaz ya? Bukan. Musonafat Nggak itu ada yang penulis. bukan penulis. Penulis itu musonif. Musonafat. Karya-karya. Ya gitu ya. Nah, kalau aslinya kan susunan-susunan gitu kan. Kalau terjemahkan apa, kita harus punya apa namanya? Dzauq lughawi. Dzauq lughawi fil Arabi ataupun dzauq lughawi fi Indonesia. Harus punya seorang penerjemah itu harus punya perasaan berbahasa. Oh, ini cocoknya apa? Jangan apa namanya? Terjemahnya harfiah, nggak boleh. Seorang penerjemah jangan harfiah penerjemahnya, ya. Kalau musonafat itu kan artinya susunan-susunan. Tapi kan kita bahasakan karya-karya, ya, karya-karya terkait dengan ini itu ya. Silakan diterjemahkan. Silakan Imran. 6 Ustaz. Nah coba Ustaz ya. Ya, Dan silakan. sungguh kasurat sih mana apa Ustaz? Banyak. Banyak Ustaz. Oh, Ya, kasaro. ya. Dan Kasurot, sungguh jangan banyak kasarot. kasurat sih. Nah, dan sungguh banyaknya Nah, kan ini yang karya-karya. tak sampaikan tadi, ini yang kebanyakannya ya. Jadi 6 ketika Ustaz. menerjemahkan jumlah fi'liyah, jangan diterjemahkan dulu apanya? Fiilnya Fi'ilnya, Ustaz. tapi apanya? Failnya. Fa'ilnya. Coba gimana Imran? Ya. Dan sungguh eh, karya-karya karya-karya yang banyak di pelajaran Al-Quran Hmm? dari zaman Mabaina Mutawal Ustaz. Apa namanya? Dari zaman dulu. Yaitu ya ma baina mutawal yang mana di antara karya-karya tersebut ada yang panjang, ada yang Oh, menengah Tawil dan ada Mutawal. yang Oh, ringkas. Gitu ya. nah, Ustaz. Gimana? Seninya gimana? Seni dalam menerjemahkan ini. Silakan. Imran terjemahkan dulu, kemudian nanti yang lain Nah, Ustaz. terjemahkan untuk kita bandingkan. Silakan. Masya Allah. Nah, dan sungguh banyaknya karya-karya dan Ya. sungguh Ya nggak karya. apa-apa, silakan, silakan Oke. ini apa namanya? Menurut antum benar gimana? Silakan. Nah, Ustaz. Dan sungguh karya-karya telah banyak di pelajaran Al-Quran dari zaman dahulu antara yang panjang, tengah maupun yang ringkas, Ustaz. Ya, ini satu ya, silakan. Yang lain silakan. Yang ini mencoba menerjemahkan. Nanti kita bandingkan antara terjemahan Imran dengan terjemah yang lain. Pasti beda. Silakan. Silakan siapa yang ingin menerjemahkan? Nggak apa-apa, silakan. Ya jangan ragu-ragu, silakan. Ana coba Ustaz. Siapa ini? Hamzah. Hamzah, silakan. Eh, dan sungguh sejak zaman dahulu Hmm? karya-karya tulis tentang ilmu-ilmu Al-Quran itu telah begitu banyak, Ya. dari bentuk mutawal, karya yang Hmm? apa namanya, yang besar,
Mm-mm. mutawasid yang sedang, sampai yang ringkas, mukhtasar. Barakallahu fiik. Jadi yang benar ya, ataupun yang pas. Kalau kita katakan benar, ya apa namanya, semua benar. Tapi dalam ilmu terjemah itu butuh namanya apa namanya, dzauq lughawi bil Arabi wa Indonesia. Tadi yang diterjemahkan siapa, Hamzah, itu benar ya. Jadi tidak terlalu kaku, jangan diurutkan. Terjemah itu yang penting pesan gagasan terus tersampaikan, bukan per huruf ya. Gagasannya tersampaikan. Oke, ini sampai jam berapa kita? Apaan sampai jam berapa kita? Seharusnya Ini Ustaz. 10.20 Ustaz. Oh, astagfirullahaladzim. Ini sudah lewat ya. Ada pelajaran setelah ini ya, berarti ya. Betul Ustaz. Oke, nah, Afan, ya, mohon maaf, ya. Mungkin kita lanjutkan di pekan berikutnya. Syukron ala ihtimamikum wa ihtimamikum. Jazakumullahu khairan katsiran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz.